Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada, izinkan pada saat ini kita semuanya bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dengan berbagai kenikmatannya untuk meningkatkan amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk menuju alam yang abadi, alam ukhrawi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, izinkan kita semuanya untuk kembali mengingat betapa pentingnya sholat kita, dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya kita coba flashback sebentar tentang pemanaan hidup kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena manusia memiliki tabiat yang berbeda, bisa kafir, bisa mukmin, dan ini semuanya diberikan kebebasan, tentunya dengan berbagai implikasi dan konsekuensi yang logis. Maka ketika orang memilih untuk kafir, dia bebas berbuat apa saja di dunia. Namun nanti di akhirat dia akan sangat menyesal, dan penyesalan ini yang tidak akan bisa terulang kembali. Kemudian sebaliknya, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku beriman, maka tentu ada konsekuensinya juga. Maka di dunia ini kita terikat pada satu ikatan, pada akidah, pada syariat, dan semuanya kita juga dibebankan beberapa perintah-perintah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah makhluk kita, sholat, haji, kemudian juga ibadah-ibadah yang ghairu makhluk atau termasuk hablum minan nas. Maka kita semuanya akan diperhitungkan segalanya, baik dari waktu kita, artinya usia kita, harta benda kita, bahkan ilmu kita, maka semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kepada kewajiban awal kita, bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka tugas pokok utama kita yang pertama adalah menegakkan sholat. Maka hal ini tentunya tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Namun kenapa orang beriman ini diwajibkan untuk beribadah dalam tanda kurung melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang sholat ini merupakan hal yang utama, dan beberapa keutamaan sholat. Yang pertama, bahwa kita tahu bahwa sholat kita adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab di besok yaumil hisab. Maka perlu sekali perhatian kita untuk menyempurnakan, untuk senantiasa belajar dan berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Maka disebutkan ketika kita memperbaiki sholat kita, artinya kita juga memperbaiki hidup kita. Karena memang hidup kita ini adalah dalam rangka menuju peribadatan, penyembaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga besok kita berharap kelak dengan sholat kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, kalau sholat ini merupakan hal yang utama dihisab, maka menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa utamanya sholat ini. Maka memang sholat ini selain berimplikasi pada diri kita, juga menyebar pada hablum minan nas kita, maka ada hubungan korelasinya. Sehingga ketika orang yang sholatnya baik, kemudian akhlaknya kepada manusia sesama baik, maka
insya Allah ini menunjukkan kualitas sholatnya. Namun ketika ada orang yang sholatnya baik, namun hablum minannas, hubungan dengan tetangga, dengan orang lain, dengan teman, dengan orang-orang kantor, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarga, ini tidak menunjukkan akhlak yang mulia, maka dipertanyakan kualitas dari sholatnya. Maka bagaimana sholat ini bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka ketika sholat yang pertama dihisab, maka yang kedua tentunya sholat ini mempunyai indikator utama atau menjadi tolak ukur dari amalan-amalan yang lain. Maka ketika sholat kita bagus, maka insya Allah amal kita juga bagus. Sehingga hubungan korelasinya dan konsekuensinya bisa berjalan demikian. Kemudian maka ada yang menyebutkan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Memang ketika sholat ditegakkan, maka agama akan menjadi kuat, akidah kita sebagai seorang muslim dan mukmin juga akan semakin kuat, dan kita otomatis mendapatkan kekuatan lahir dan batin di dalam melaksanakan sholat tersebut, sehingga terimplikasi pada kehidupan yang insya Allah istiqomah dengan kekuatan iman dan Islam kita mampu untuk menghadapi berbagai rintangan, tantangan, hambatan di kehidupan ini. Selanjutnya, kita jangan lupa juga bahwa sholat ini merupakan sarana komunikasi. Artinya, kita mempunyai media untuk melaksanakan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sesama saja, itu sudah menunjukkan hubungan yang baik. Maka bagaimana tingkat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah benar-benar sudah connect ketika kita melaksanakan sholat? Sudah ada gerengnya, istilahnya ya. Sudah ada terkoneksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita misalnya menelpon kemudian tidak nyambung atau sekedar miss call, jangan-jangan sholat kita hanya demikian tahapannya. Nah, maka mari bersama-sama kita perbaiki sholat kita dalam rangka sebagai penyempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam rangka untuk memperbaiki hidup kita. Selanjutnya, otomatis sholat ini juga merupakan kebutuhan batin kita. Dan jangan lupa bahwa kita memang terdiri dari zahir dan batin yang semuanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan. Maka apabila kebutuhan batin kita tercukupi, sebagaimana kebutuhan zahir kita tercukupi, maka insya Allah kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kebutuhan zahir kita tercukupi dengan sholat, maka bahkan kita bisa terselamatkan dari kehidupan dunia ini dan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya, sholat ini juga menjadi alat ukur dari tingkat keimanan kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa apabila kamu menyaksikan seseorang yang pergi ke masjid, artinya melaksanakan sholat di masjid, maka orang tersebut adalah orang baik. Maka ini merupakan upaya kita, bukan dalam rangka kita mencari muka atau mencari kedudukan di masyarakat, namun justru memang sholat kita ini dalam rangka untuk memperbaiki kita, dan itu merupakan syiar kita. Dan selanjutnya, bahwa sholat kita adalah merupakan bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beramal soleh melalui sholat dan semua amal yang akan kita laksanakan. Semoga Allah terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.